sekarang itu kita hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Dari sisi dimana kita itu dikepung oleh ultra processed foods. Animal protein itu plays a factor. Sangat-sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan tinggi. Iya, itu kalau dari sisi tinggi badan. Ya. Apakah dari apa yang kita makan mempengaruhi IQ? Ada studi yang tunjukin kalau seandainya kita itu skip sarapan, resiko kita itu kena metabolic syndrome naik. Begitu fisik kita itu lemah, mental kita udah pasti lemah. Dan satu fakta yang menarik yang teman-teman banyak yang nggak sadar adalah our immune system, sistem imun tubuh kita bekerja sangat-sangat optimal di saat demam. Kita khawatir terhadap masa depan, atau kita itu sedih karena kita kita kecewa ke masa lalunya kita. Itu adalah dua hal yang sudah tidak exist gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali, aku mengajak orang berkelas. Ada Bang Felix, seorang saintis ya, yang mungkin kalian sering lihat dia di explore media sosial kalian. Hari ini kita bakal bedah banyak ilmu-ilmu menarik, terutama tentang makanan dan kesehatan agar kita lebih awet muda. Bang Felix, ada pertanyaan simpel yang ingin ku gali tentang olahraga. Abang pernah bilang kalau olahraga itu bisa mengubah darah kita jadi obat untuk melawan kanker. Apakah ada studi yang bisa menguatkan itu atau memang ide dari Bang Felix sendiri? Oh enggak. Itu emang ada beberapa studi yang tunjukin ya gimana olahraga, terutama olahraga yang intens, bisa mengubah metabolic conditionnya kita itu untuk melawan kanker. Karena kan kanker salah satu basis utamanya adalah inflamasi, peradangan. Jadi peradangan yang kronis karena pola makan dan pola hidup yang nggak beres itu menaikkan inflammation statusnya kita. Jadi kita meradang kronis yang itu akhirnya membuat kita itu berubah jadi cancer gitu. Sel-sel kita itu menjadi cancer cell. Jadi dengan olahraga nomor satu adalah kita menurunkan inflamasi. Jadi peradangan secara overall peradangan kita turun. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada studi yang menarik sih sebenarnya. Oke. Jadi mereka itu ngelihat pada saat kita itu olahraga kan darah kita tuh mengalir lebih cepat ya. Terus terjadi namanya itu shear stress. Shear stress itu adalah kalau seandainya kita ngelihat fluid air itu mengalir di dalam satu pipa, dia itu shear stress. Artinya stres yang mengalir karena air itu bergerak, stres begitu. Jadi mereka itu ngelihat ternyata shear stress itu bisa membunuh sel kanker yang lagi traveling untuk metastasis. Jadi gue ngeliat, gila ini keren. Itu nomor satu ya. Terus yang kedua adalah pada saat kita olahraga, badan kita itu secara natural tuh keluarin myokines. Jadi banyak semacam bahasa ilmiah itu apa ya? Bahasa awamnya itu adalah zat-zat yang dikeluarin oleh badannya kita yang untuk suppress tumors and cancers. Jadi banyak sih sebenarnya mekanisme-mekanisme gimana olahraga itu bisa ngebuat badan kita itu lebih tahan terhadap cancer. Itu very interesting. Itu very interesting dan maksudnya bukan cuma dari sisi in vitro ya, bukan kita ngeliat dari sisi cuma di petri dish, bukan kita cuma ngeliat di animal models, tapi juga ada observational study yang tunjukin kalau orang-orang itu yang berolahraga lebih resiko kanker mereka lebih turun karena metabolic health mereka itu lebih sehat dan inflammation mereka itu lebih rendah. Itu sih. Yep. Berarti kalau analogi simpel ya, ketika kita olahraga itu ada razia besar-besaran yang akan ngelihat nih siapa nih yang stres mana, cancer mana, kita tangkap mereka. Exactly. Oh Jadi, man, itu good analogy. Iya, Yes. Disebar semua polisi-polisi yang olahraga tadi untuk menangkap mana cancer, mana stres ya. Yes, betul. Tapi kalau misalnya aku olahraga juga bahkan setiap hari, tapi aku duduk kelamaan dalam sehari. Aku duduk bisa 7 jam mungkin dalam sehari. Apakah olahraga itu bermanfaat meskipun aku duduk kelamaan? Pasti bermanfaat sih, karena kan itu akan counter ya. Begitu kita ada sedikit exercise ya, kalau bisa sih gue selalu saranin pada saat kita berolahraga, pastiin olahraga kita itu high intensity. Karena olahraga yang high intensity, dimana kita tuh sampai ngos-ngosan, kita itu kayak tarik nafas agak begitu. Nah harus sampai di level seperti itu, karena disitulah menurut gue ya banyak juga studi high intensity exercise itu yang tunjukin benefit dari exercise. Itu akan meng-counter ya sedentary lifestyle-nya kita. Soalnya kita duduk 7-8 jam. Iya. Ya itu udah pasti membantu ya. Ya.
ada nggak studi atau problem tersendiri yang orang nggak aware tentang duduk yang kelamaan? Banyak orang yang nggak aware ya. Contoh, orang-orang yang duduk kelamaan itu naikin resiko metabolic syndrome. Contoh kita jadi gampang pre-diabetes, diabetes, terus risk of stroke and heart disease, stroke dan penyakit jantung itu juga naik. Terus kita itu sakit sendi. Oh man, itu semua sih. Kalau kita duduk kelamaan dan itu kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau ngeliat studinya, lihat aja Google aja ke Google Scholar atau PubMed sitting time. Sitting time. Ya, sitting time berapa lama kita duduk itu sangat-sangat mempengaruhi overall health. Ya. Is there any solutions untuk jadi kalau teman-teman yang kerja di kantor, karena dulu gue juga kerja kantoran kan. Gue sempet, maksudnya kerja kantoran 7-8 jam. Jadi gue selalu berusaha, gue kerja di kantor itu setiap 2 jam gue berdiri, gue gerak sebentar. I just go for a walk, ya paling sekitar 1-2 menit atau 5 menit. Ya kalau seandainya kantornya boleh, gue sih squat di situ. Cari tempat di mana gue squat. Maksudnya 20 reps, at least badan kita tuh gerak sedikit kan. Ya. Jadi kayak simple, small kayak hal-hal yang sebenarnya simple yang bisa kita lakukan harus dilakuin sih. Ya. Aku juga kadang di kantor kalau teman-teman yang kantor kuliah emang kadang push up. Yes. Itu kayak emang harus ada space kayak harus push up atau kegiatan yang mungkin peregangan simple aja gitu. Karena kita tahu dengan kita aware kayak kita anak kantoran, kita duduk lebih lama, mungkin 7 jam 8 jam. Simple things kayak tadi di sela-sela 1 jam sekali itu sangat bermanfaat ya. Sangat. Ya, sangat sekali sih. Jadi bagi teman-teman yang kerja kantoran ya do simple exercise lah. Membantu sekali sih itu. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, Bang Felix juga punya background yang sangat dalam tentang makanan ya. Apa yang harus kita ketahui tentang makanan yang kita makan sehari-hari, fakta tentang makanan yang kita makan, hubungannya dengan otak kita, dengan kesehatan kita, apa yang menarik yang perlu aku ketahui Bang Felix? Yang menurut gue adalah sekarang itu kita hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Dari sisi dimana kita itu dikepung oleh ultra processed foods. Jadi makanan-makanan yang tanda kutip yang seharusnya maksudnya dengan semua bahan-bahan campuran ya, maksudnya gula, pengawet, pewarna, emulsifier dan semua makanan-makanan yang highly processed. Kita tuh dikelilingi oleh makanan-makanan seperti itu. Kita tuh kayak dikungkung gitu loh. Kenapa gue ngomong seperti itu? Coba kalau kita itu paling simpel kita ke minimarket ya. Kita tutup mata kita aja. Terus kita secara random kita pilih makanan itu tanpa kita tahu makanan itu. Begitu kita ngelihat, gue yakin 99% yang di tangan kita adalah ultra processed. Contoh kita ke mall, kita ngelihat, begitu kita tutup mata kita milih aja random, pasti yang kita ketemu adalah pasti high percentage itu ultra processed. Jadi kita hidup di lingkungan yang sangat-sangat ekstrim, yang itu sangat-sangat tertranslasi sih. Maksudnya itu kelihatan sekali gimana kondisi kesehatan masyarakat kita in general. Kita ngelihat gimana obesitas itu menjadi permasalahan yang luar biasa besar untuk kalangan middle class-nya kita. Bahkan bukan cuma middle class ya, lower middle class itu juga udah kena itu obesitas. Kita ngelihat di anak-anak kita itu tipe 2 diabetes meroketnya luar biasa. Kita ngelihat kondisi autoimmune disease sekarang kayak udah ngetrend bener kan orang kena autoimmune kan. Terus anak-anak muda kalau kita ngelihat berseliweran di TikTok dan segala macam, umur 20-30 cuci darah. Itu bukan sesuatu lagi yang maksudnya yang aneh gitu loh. Terus kemarin ada lagi lewat di FYP gua di Instagram, ada orang yang dievakuasi, kayak ini masih anak-anak muda lah, dievakuasi oleh damkar karena obesitas parah, ratusan kilo itu harus dievakuasi gitu. Jadi kan hal-hal yang seperti itu udah jadi kayak normal gitu loh. Kita itu we are normalizing, kita itu menormalisasi kondisi-kondisi penyakit kronis yang disebabkan oleh makanan-makanan seperti itu kan. Itu yang menurut gue itu banyak orang yang belum sadar. Mungkin sebagian udah sadar, tapi banyak sekali yang belum sadar. Dan itu penetrasi makanan-makanan ultra processed itu sampai ke level desa dan kampung. Karena gue bolak-balik, gue tinggal di kampung di Sumatera Utara, itu 300 kakak. Itu yang gue ngelihat, Bang, maksudnya dengan mata kepala gue sendiri, gimana makanan-makanan itu
penetrasinya masuk sampai ke kampung gitu loh. Dan gue ngelihat kalau contohnya orang-orang yang meninggal gitu segala macam, komplikasinya adalah diabetes lah, obesitas lah, dan itu bahkan sampai di kampung gitu loh. Jadi bukan lagi permasalahan-permasalahan itu bukan lagi eksklusif di kota-kota besar. Penetrasi makanan-makanan seperti itu bahkan sampai ke kampung gitu. Yes, and people are not aware, dan orang itu nggak sadar. Dan satu lagi yang menurut gue sangat-sangat kecewa adalah kemarin kan ada aturan dari BPOM Bang, yang dia mau dikasih Nutrigate A, B, C, D untuk makanan kita. Ikutin. Tiba-tiba langsung di lobby, gue nggak tahu dari perusahaan dari negara mana, apakah perusahaan besar Indonesia, multinasional atau gue nggak tahu. Tapi di lobby nggak jadi aturan-aturan itu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa kesehatan masyarakat itu akan selalu di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, di nomor 4 kan. Setelah profit dari those interest kan. Itu yang kita harus sadar. Kalau kita nggak sadar, kita hanya akan menjadi angka buat mereka gitu loh. Dan itu yang selalu gue ngelihat ya, manusia ini, maksudnya kita sebagai masyarakat dan rakyat dan manusia, sometimes kita itu di-reduce, kita itu dikecilkan menjadi satu statistik gitu, just being a statistic dan numbers. Untuk begitu kita ngelihat big interest ya, misalnya lobby perusahaan besar dan segala macam, kita cuma menjadi suatu angka gitu. Dan gue nggak mau, dan gue nggak mau menjadi salah satu itu, man. Itu sih yang kadang gue, man, I don't want it. Tapi apakah kalau semua orang tahu info ini, apakah semua orang akan menghindari itu? Belum tentu. Nah itulah pentingnya menurut gue kedisiplinan ya. Jadi disiplin, kita itu disiplin kita bangun kedisiplinan diri, kita bangun gimana kita itu kemauan untuk menjaga diri kita, itu menurut gue nomor 1 sih. Karena motivasi, karena badan kita cuma satu kan. Badan kita dikasih sama yang di atas cuma satu ini, kita nggak akan bisa replace gitu. Dan gak jarang gue ngelihat orang-orang itu bangkrut karena mereka itu setor duit dan aset mereka yang mereka udah kerjain setengah mati seumur hidup, mereka setor ke rumah sakit gitu. Udah gak jarang gue ngeliat kayak begitu. Cuma karena penyakit-penyakit yang preventable, yang bisa dicegah dengan pola makan dan pola hidup yang benar. Itu sih. Tadi aku setuju sekali ketika kita ngebahas tentang autoimmune disease. Kita ngomongin tentang cuci darah, kita ngomongin obesitas. Sekarang anak 20-an malah lebih banyak gitu ya. Itu hal yang mungkin di tahun 1950-an ya. Itu diketahui, nah emang ada 20-an yang sakit itu gitu. Betul. Maksudnya kalau kita ngelihat sendiri kayak, oh man, dan menurut gue itu adalah tip of an iceberg sih, Bang, kalau saya ngelihat ya. Ini yang ketahuan loh. Tapi kalau kita screen, kalau gue bilang kita screen secara general, gue yakin persentase itu lebih tinggi dari yang kita tahu. Yes. Tapi orang mungkin tidak aware bahwa salah satu akarnya tadi ultra processed food. Yes, itu yang mereka nggak sadar. Mungkin aku tadi kepikiran suatu hal yang menarik ya. Mungkin cara pandang aku ketika kita mau ke supermarket, datang ke supermarket dalam keadaan kamu kenyang. Jangan dalam keadaan lapar, ya gak sih? 1000%. Gue setuju sekali sih. Karena misalnya secara emosional ya, aku sendiri ada di fase kayak datang ke supermarket, itu belum tahu mau beli apa kan. Tapi dalam keadaan lapar kan, emosional aku ambil, yang ini aku ambil. Udah pasti. Tapi dalam keadaan kenyang, mungkin ya mending beli air putih deh. Yes. Dan menurut gue ya paling penting adalah kita mulai dari rumahnya kita sih, Bang. Jadi kan banyak orang yang nanya, gimana caranya untuk menghindari makanan-makanan ultra processed itu? Yang nomor 1 adalah, ini yang selalu gue pakai, ini gue sadar ya, kita sebagai manusia akan susah sekali menghindari godaan. Kita manusia itu kan punya godaan-godaan tersendiri ya. Kalau godaan kita itu, kita obesitas, kita diabetes, godaan kita adalah makanan dan minuman ultra processed. Jangan kita itu mencobai dirinya kita sendiri. Jangan lu stok makanan itu di rumah gitu loh. Kita udah tahu itu menjadi permasalahan, tapi kita stok di rumah dengan pikiran, nggak apa-apa lah sesekali aja, gue bisa tahan ini, gue taruh aja di rumah nggak apa-apa, nggak mungkin gue sentuh. There's no way. Kita manusia men. Jadi gue selalu bilang bagi ke teman-teman atau ke kliennya gue adalah kita bangun barriers, kita bangun semua yang membuat kita lebih susah untuk mengambil sesuatu yang negatif
buat dirinya kita. Contohnya kita makanan dan minuman manis dan semua ultra proses. Kita bangun barriers itu, jangan stok di rumah. Kita buat diri kita itu susah untuk capai itu. Kita jadi males. Tapi sebaliknya, kita ngebuat diri kita makin gampang untuk mengambil hal-hal yang positif. Contoh makanan di rumah itu adalah daging, telur, ayam, ikan, buah, sayur. Itu stok itu di rumah. Kita gampang kan? Udah otomatis kita bakal makan itu. Atau kita repot mau olahraga, kita beli peralatan sedikit aja simple atau kita pakai body weight exercise. Kita kerjain itu di rumah. Karena kita reduce barriers itu untuk hal yang positif, tapi kita bangun barriers untuk hal yang negatif. Karena kita human. Kita sejago apapun kita, sedisiplin apapun itu, begitu kita dilihat oleh sesuatu yang menggoda kita, ya kita tahu bahwa that's our weakness. Kita akan susah. Iya kan? Gitu. Kayak kata James Clear ya, yang mudah terlihat, yang mudah kita lakukan, bisa jadi itu punya kita habitnya. Yes, exactly. Yep. Tapi aku ada pertanyaan baru nih yang tiba-tiba kepikiran dari sisi obesitas ya. Mungkin ini pertanyaan simple sekali atau teman-teman mungkin udah tahu ini, tapi aku menanyakan dari sisi curiosity aku ya. Obesitas katanya keturunan, kata orang ya, atau kata studi mungkin. Tapi apakah cocok loginya seperti ini? Mungkin keturunan itu sekitar 10%, 90% lagi yaitu keturunan habitnya dari keluarganya yang suka makan manis. Anaknya juga suka makan manis. Apakah itu make sense? Menurut gue 100% sih. Malah menurut gue 100% gitu? Karena habitnya. Contoh kenapa? Oh gitu, oke. Kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena kan kita bisa ngelihat kalau seandainya itu karena genetik, berarti persentase jumlah orang yang obesitas itu akan tetap sama dari masa ke masa. Karena itu genetik. It's genetic based. Contohnya bilang kalau seandainya suatu genetik itu bilang ada 5% di populasi. Dari masa ke masa, it will be 5%. Karena itu genetic based. Tapi kalau karena lifestyle, itu akan meningkat seiring dengan perubahan lifestyle itu. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi obesitas, seberapa banyak persentase orang obesitas zaman dulu dibanding sekarang. Sekarang itu hampir 50-60% kalau tergantung dari data-data yang mana kita lihat ya. Contoh kayak kemarin data Kemenkes yang ada Kemenkes ngerjain free medical check-up. Begitu mereka ngelihat wanita-wanita Indonesia, hampir 60% itu overweight dan obesitas. Kalau misalnya itu karena genetik, berarti zaman dulu itu harusnya 50-60% wanita Indonesia itu obesitas, tapi kan kagak. Oh iya. Berarti kan ada environmental factor di situ. Berarti ada faktor lingkungan, which is karena perubahan pola makan dan pola hidup kita kan. Faktor lingkungan. Yes, berarti ya betul. Menurut kalau abang bilang 90% karena faktor lingkungan, 10% genetik, ya itu masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Aku tadi tidak berani menanyakan itu, aku kira memang sudah jadi faktor genetiknya kalau sisi obesitas atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, kalau menurut gue sih enggak, karena kan kelihatan perubahan. Mungkin selama ini aku tidak terlalu tahu tentang sisi penyakit atau makanan yang membuat kita gampang sakit dan segala macam ya. Sebenarnya selain ultra processed food, kita juga sering mendengar makanan-makanan yang dijanjikan bikin kita sehat ketika sarapan pagi. Kayak dengan kamu sarapan ini, kamu makan lebih sehat gitu. Tapi bukan makanan alami, misalnya. Let's say kayak roti gandum atau apapun itu. Apakah itu benar?
Dan apakah itu bagian dari marketing juga atau gimana harusnya? Menurut gue sih ya itu definitely bagian dari marketing ya. Definitely bagian dari marketing. Kenapa? Karena kan nomor satu itu bukan makanan umum kita sebagai orang Indonesia untuk konsumsi roti gandum. Karena gandum itu nggak tumbuh di Indonesia kan. Gandum kan datang dari negara-negara subtropis. Tapi anehnya kita itu adalah salah satu konsumen gandum tergede kan. One of the loh. Yeah. Jadi ya definitely karena ya marketing sih. Yes. Yep. Even kayak aku lupa lagi namanya, kayak makanan yang untuk orang diet yang kayak bar-bar gitu Oh, ya. protein bars dan Protein segala bar macam. gitu. Iya, menurut gue sih lagi-lagi kita harus lihat komposisinya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu apakah itu ultra processed atau bukan, look at the composition, lihat komposisinya. Lihat apakah banyak bahan campuran, contoh kayak emulsifier lah, pengawet inilah, pewarna inilah, dan segala macam itu kan kelihatan di komposisinya. Begitu makin banyak itu ya makin proses. Jadi bagi gue kita makan suatu makanan yang komposisinya itu paling dikit. Contoh kita makan telur ya telur gitu. Kalau gue makan telur ya gue goreng telur, kasih garam dikit. Berarti kan komposisinya adalah garam dan telur. Yep. That's good. Yep. Ya kan semua natural kita masak. Ya konsumsilah makanan-makanan seperti itu. Telur ya telur, ayam ya ikan ya ikan, daging sapi ya daging sapi. We can see it. Itu. Tadi di awal juga sempat menyinggung tentang walaupun tinggal di luar negeri, Bang Felix juga balik ke kampung kan yang Ya. di Sumatera Utara tadi. Mungkin kalau kita ngomongin kata-kata kampung, orang-orang dulu kayak kakek nenek kita mungkin bisa lebih awet atau hidupnya bisa di atas 80-90 tahun ya. Balik ke kata kuncinya faktor lingkungan juga gitu. Mungkin mereka konsumsi yang makanan yang di belakang rumah tuh ada ayam ya dipotong sendiri, telurnya diambil sendiri, dibikin sendiri, sayur-sayuran juga di taman, di tanamannya sendiri, dipetik untuk dimasak lagi gitu. Tapi sekarang transisi di mana ultra processed food atau makanan-makanan yang instan juga gampang sekali masuk ke kampung ya. Apakah itu habit yang sudah mencuci otak banyak orang bahwa ya udah ngapain lagi yang susah-susah gitu, harus tanaman sendiri. Banyak. Maksudnya salah satu adalah kita itu ngelihat bahwa ultra processed food itu keren. Oh iya. Ya kan, jadi kalau gue ngobrol-ngobrol dan gue ngelihat ya, maksudnya dari staff gue dan segala macam, kalau mereka ke warung dan beli, kalau seandainya anak-anak itu nggak dikasih makanan yang paketan segala macam itu, merasa tuh kurang keren gitu loh, kurang kayak sekarang kan mereka dianggap rendah. Jadi ada faktor apa ya? Ya itu jago marketingnya mereka ya, maksudnya itulah jagonya marketing mereka, men. They're making bahwa makanan package itu cool gitu. Kalau lu nggak makan itu lu nggak cool. Iya. Jago sih, itu harus diakuin. Aku penasaran, karena ini pertanyaan yang aku tanyakan dari aku SMA kayaknya ya. Aku dulu sempat iri sama teman-temanku yang tingginya di atas aku 10 cm gitu ya, pas aku SMA ya. Terus aku ngejudge mereka, wah lu enak lu orang kaya, waktu kecil lu gizinya tercukupi sekali mungkin ya. Tapi apakah make sense kalau misalnya aku balik lagi ke fase aku 17 tahun, aku memperbaiki pola makan aku olahraga lebih rajin, apakah tinggi aku bisa di atas 10 cm dibandingkan sekarang? Kalau dari sisi studi yang ada ya, nutrition itu definitely plays a factor ya. Apa yang kita konsumsi, contohnya kalau dari sisi tinggi sih protein hewani itu udah pasti kelihatan sekali korelasi sekali dengan tinggi badan. Paling jelas adalah ada satu studi yang menarik, mereka tuh bandingin orang-orang Eropa Utara dengan Eropa Selatan. Jadi kan kalau kita ngelihat orang-orang Eropa Utara yang Scandinavian country, Denmark lah, terus Belanda, terus Denmark, Sweden, itu segala macam yang Eropa Utara, Jerman versus orang-orang yang Eropa Selatan, Spanyol, Portugal, Italy dan segala macam. Kenapa ada discrepancy dari sisi tinggi badan? Kenapa orang utara itu lebih tinggi daripada orang selatan? Ternyata mereka ketemu. Kemungkinan besar yang paling menjelaskan adalah orang-orang Eropa Utara itu konsumsi protein utama mereka itu dari dairy, dari susu, keju dan segala macam itu. Sedangkan Eropa Selatan majority pada saat itu mereka itu dapat proteinnya dari plant protein, wheat, dari gandum. Iya. Ya, jadi kan bisa ngelihat ya, orang Italia itu makan pizza, terus pasta. Jadi mereka itu predominantly adalah starches. Sedangkan orang Eropa Utara predominantly meat and dairy. Jadi kelihatan perbedaannya. Terus ada teman baik gue sih di New Zealand. Mereka tuh imigran dari Uganda. Oke. Jadi suaminya pendek, istrinya tingginya sama kayak gue, istrinya.
Terus kan sama-sama orang Uganda, terus gue nanya, jadi gimana background keluarga lu, maksudnya background tribe-nya, sukunya gimana? Iya. Terus temen baik gue ini yang suaminya, mereka itu datang dari area yang kebanyakan pertanian. Jadi nanam-nanam dan segala macam ya. Terus tribe dari istrinya itu datang kebanyakan dari penggembala. Oke. Jadi mereka itu makan banyak darah, jeroan, pokoknya semua yang itulah. Dan bisa kelihatan bang, suaminya segini gua, Iya. istrinya satu kepala sama Iya, gua. Iya. Dari maksudnya percakapan-percakapan itu very interesting dan apa benar. mereka itu cerita ke gua, ini kan istrinya setinggi gua. Keluarga dari istrinya, abang-abangnya itu, oh man, 2 meter Yeah, semua man. yeah. Dan tribe dari situ semua tinggi-tinggi. Nah jadi kan dari situ kita bisa ngelihat ternyata animal protein itu plays a factor. Sangat-sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan tinggi. Iya, apalagi Gak kalau semua sih, maksudnya mungkin genetik ya mungkin ada ya, tapi ya nutrition juga plays a factor gitu. aku sempat ingat ada temanku yang dia dari Aceh juga. Aku ingat kita berpisah itu di SMP. Kemudian dia berangkat ke Australia bareng keluarganya karena orang tuanya harus studi di Australia. Oh. Pas dia balik fase dia kuliah, dulu kita sejajar. Sekarang dia 190. Oh damn. Ya itu kayak apa yang terjadi? Apakah aku tertinggal karena aku tinggal di sini? Apa yang kamu makan di Australia sana gitu? Iya bisa jadi karena kan di sana susu, keju, maksudnya meat, apa kan apa daging itu ya. Bisa jadi. Yes. Iya. Itu kalau dari sisi tinggi badan. Ya. Apakah dari apa yang kita makan mempengaruhi IQ atau cara kita? Yes, menurut gue juga maksudnya kelihatan ya. Jadi salah satu association yang strong association adalah animal protein itu mempengaruhi IQ. Yes, animal protein definitely plays a factor with IQ ya. Makanya kita mungkin Indonesia salah satu kenapa kan banyak sekali studi yang bilang bahwa Indonesia IQ-nya rendah bener ya. Iya. Salah satunya mungkin ya itu faktor stunting karena nutrisi gak cukup dan animal protein yang kurang. Protein hewani yang kurang. Dan permasalahan kita di Indonesia kalau menurut gue ya bang ya, adalah mixed messages. Adalah message yang saling bertolak belakang, mixed messages soal animal protein. Jadi kadang gue dapet DM gini, dia tanya gue, bang ini kan katanya telur kolesterol ini kan bahaya buat kita dan segala macam. Jadi anak gue kasih apa? Gak boleh dong anak gue yang masih kecil itu kasih telur. Jadi kan seakan-akan bahwa animal protein itu sesuatu yang harus dihindari sampai akhirnya nanti anak itu gak dikasih protein hewani gitu loh, dikasih tahu tempe doang gitu. Jadi kan mixed messages itu yang harus kita, kalau menurut gue sih ya gue akan counter ya. Dan protein hewani itu bukan yang menyebabkan penyakit jantung, stroke dan segala macam. Itu in my opinion sekarang udah kelihatan makin lama makin kelihatan bahwa itu tidak ada hubungan. Ini ada satu data yang menarik. Coba teman-teman ngecek, gue udah ngecek ini. Korelasi kenaikan umur rata-rata orang Jepang itu sangat-sangat terkorelasi dengan kenaikan konsumsi protein hewani mereka, terutama dari sisi daging-dagingan. Jadi kenaikan life expectancy Japanese itu kenaikannya sesuai dengan kenaikan protein hewani mereka, terutama dari sisi daging-dagingan, daging merah terutama. Terus yang kedua, coba teman-teman ngelihat Hong Kong. Hong Kong itu adalah salah satu yang populasinya adalah life expectancy tinggi sekali. Hong Kong itu sampai 80-an berapa lah. Dan mereka itu adalah secara per kapita masyarakat yang konsumsi protein hewan itu luar biasa gede men. Luar biasa gede. Jadi kan dari situ kita bisa ngelihat ya bahwa animal protein itu bukan faktor utama yang membuat kita, malahan sebaliknya. Itu yang mungkin akan membantu kita itu life expectancy kita bisa naik. Kenapa? Karena makin kita tua, makin kita berumur, badan kita itu makin susah untuk membentuk protein. Ya kan? Jadi ya emang begitu, it's a process of aging ya. Malahan protein hewani yang kita konsumsi itu membantu kita menjaga massa otot, menjaga kekuatan, menjaga segala macamnya kita lah. Ya itu yang harusnya kita konsumsi, bukan sebaliknya. Kita malahan sebaliknya gitu loh. Kita ngelihat kenapa, kalau gue ngelihat orang-orang tua kita ya, umur 60 itu udah harus dibopong, udah harus kursi roda, udah harus begitu ya, karena kekurangan massa otot gitu. Why? Karena kita itu malahan dipromosiin makanan-makanan yang plant based, yang dominan itu di tanaman. Yang dominan tanaman itu isinya apa? Fiber yang very hard for us to digest. Yang kedua high in carbs, karbohidrat dan gula. Jadi kan
ya kita harus berpikir sih. We gotta think about it. Ya. Ya, itu. Aku juga ingat fase aku dulu sekolah, misinformationnya yaitu jangan kebanyakan makan telur. Minimal atau maksimal 1 atau 2 sehari ya. Karena bakal menyebabkan bisul. Apakah itu fakta atau mitos sebenarnya? Kalau bagi gue pribadi sih sangat mitos ya. Karena gue kadang kalau seandainya di rumah itu habis stok, contohnya stok daging, stok ikan segala macam, gue bisa makan tuh 15 telur sehari. Gokil. Sekali Jadi makan enggak, atau 3 kali 3 makan. kali? Ya maksudnya kayak 4-5 telur di pagi, terus di siang sama dan di malam itu kita split. Maksudnya gue split ya. Ya itu, gue jarang bisulan. Jadi bisulan itu menurut gue adalah inflamasi sih, peradangan. Karena kan dia sakit dan pasnya dan segala macam. It's inflammation. Dan gue rasa bukan karena telur itu tidak menyebabkan inflamasi. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang alergi. Tidak dipungkiri bahwa some people itu mungkin allergic terhadap eggs ya. Mungkin karena itu. Tapi kalau in general sih gue rasa sih enggak. Ya. Tapi aku sekarang, misalnya aku ke warteg nih, orang-orang sudah aware untuk bilang nasi 1/4 aja, nasi setengah aja. Which is good. Even bapak-bapak aku lihat kayak udah mulai telurnya 2 ya, telurnya 3 ya. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang kayak kita bahas hari ini itu sudah mulai tersampaikan secara luas gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sudah tahu itu tapi ngerasa bahwa nggak apa-apa lah gue sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Mungkin dia mulai menormalisasi ya kalau obesitas mah yang penting gue olahraga gitu. Apa pendapat Bu Felix? Ini yang menurut gue itu sangat-sangat sinister sih. Jadi kan menurut gue ini adalah gue nggak tahu apakah ini masuk ke ranah kontroversi konspirasi atau enggak. Tapi gue ngelihat banyak sekali ide-ide yang sangat-sangat weird, yang sangat-sangat aneh itu yang datang dari Western ya, dari Amerika dan segala macam. Itu kayak penetrating into our our psychology gitu yang dulu itu belum ada gitu. Contoh kayak lu menormalisasi bahwa badan itu obesitas it's fine, yang penting kita sehat. Terus kayak body positivity movement, bahwa lu itu nggak peduli bentukan badan lu kayak gimana, yang penting lu positif terhadap badan lu dan segala macam. Tapi kan kita tahu persis bahwa itu it's wrong. Karena salah satu yang menentukan kesehatan metabolik kita, yang naikin resiko kita kena diabetes, stroke, serangan jantung, dan semua penyakit-penyakit yang bisa dihindari itu adalah bentuk badan. Begitu lu obesitas dan berat badan lu tidak normal, ya itulah akan menaikkan resiko-resiko itu. Dan itu menjadi sesuatu yang dinormalkan gitu. Dan it always comes from dari Amerika lah dan segala macam gitu-gitu kan. Itu menurut gue adalah itu melemahkan suatu society sih. Ya kan, begitu fisik kita itu lemah, mental kita udah pasti lemah. Akan lebih gampang contohnya kita bilang lah suatu negara untuk mengontrol suatu negara A mengontrol negara B. Gimana caranya? Kalau menurut gue sih simple, lu bikin aja sakit negara B. Dengan gimana? You're putting out kayak sayap-sayap seperti itu loh. Bahwa you're making body positivity itu normal. Udah pasti lu sakit secara fisik. Mental lu udah pasti lebih down. Lebih gampang untuk dikontrol. Nanti keluarin lagi kayak sekarang kayak lagi bete lah atau whatever lah yang segala macam yang trans movement dan all that kind of. Itu kan begitu masuk ke suatu society, kita tuh jadi weaken ya, kita tuh menjadi masyarakat yang sangat weak, yang sangat lemah dari sisi fisik dan dari mental. Itu gampang sekali untuk dimainin. Jadi kalau gue ngelihat dari sisi overall secara global gitu, oh man, ini mah in my opinion kelihatan sekali sayapnya gitu. Iya. Tadi ngomongin tentang negara juga, aku muncul pertanyaan lagi gitu. Sebenarnya kemajuan suatu negara juga bisa kita lihat dari bagaimana negara tersebut serius terhadap makanan masyarakatnya. Yes, right, ya? Kesehatan, terutama ya kesehatan makanan, food security dan segala macam kan. Dan akses makanan yang merata lebih tepatnya yang bisa diakses ke siapa saja gitu misalnya. Yes, and nutritious food, nutrition and healthy foods kan. Yep. Tapi apakah gebrakan baru dari negara kita misalnya kayak ada MBG itu jadi solusi yang efektif atau sebenarnya as a campaign ini kita buka-bukaan aja dari POV Felix. Kalau menurut gue sih MBG ya, lagi-lagi tujuannya mulia ya. Maksudnya kalau kita ngelihat dari sisi kita harus fair. Begitu kita ngelihat dari sisi apakah tujuan ini bagus atau enggak, definitely bagus. Cuma yang menjadi permasalahan kita adalah eksekusinya kan.
gimana eksekusi di lapangan? Apakah kita itu sanggup gitu untuk memberikan kayak begitu? Contohnya kayak kasus keracunan makanan. Iya. Dan menurut gue belum apa ya, dan kita nggak tahu contohnya kayak program-program MBG itu dikritik apakah akan menjadi program yang cuma untuk di korup doang dan Yep. segala macam, gimana pertanggungjawabannya, gimana audit prosesnya gimana dan segala macam. Lagi-lagi itu menjadi permasalahan klasik negara kita kan. Iya. Begitu ada satu proyek besar, gimana cara kita tahu bahwa itu akan tepat sasaran? Dan harus kita pertanyakan begitu kita ngelihat nilai dari suatu program. Oke, kita bilang 10.000. Kita bisa hitung kira-kira cukup gak gini 10.000? Apakah akan dikorup? Apakah akan digini dan segala macam kan? Belum lagi yang kemarin kan ada di berita di gue lupa di mana provinsi mana, dia bilang ternyata yang SPBG itu dikasih 6.000 perak doang. Oke. Apakah cukup atau enggak? Iya. Lagi-lagi itu menjadi permasalahan klasik negara kita. Justru permasalahan bukan di sisi makanannya, tapi di sisi proses atau Proses sistemnya. dan eksekusinya kan. Ya, itu. Iya. Malah dari sisi yang berbeda gitu kita lihat ya. Yes. Mas Felix juga punya anak kan. Nah, kalau misalnya let's say kita ingin terbaik untuk anak kita gitu. Kedepannya 10 tahun kayak kita kasih program dia untuk lebih berkembang dan yang lain. Apa yang harus disarankan ke teman-teman yang sekarang juga punya anak untuk lebih peka terhadap makanan yang anak mereka konsumsi gitu? Yap. Gua selalu membandingkan kondisi anaknya gua dengan gua pada saat gua kecil. Oke, menarik. Jadi itu perbandingan yang selalu gua ngelihat. Menarik. Anak gua umur 10 tahun sekarang. Pada saat gua umur 10 tahun, Bang, gua udah 3 kali masuk rumah sakit karena demam tinggi. Sampai demam tinggi. Sedangkan anak gue umur 10 tahun sekarang, Bang, 1 tetes paracetamol pun belum pernah masuk ke badan dia. Wow. Sampai gue harus tepuk pundak gue sama emaknya. Satu hal yang gue ngelihat adalah perbedaannya dari sisi apa yang gue konsumsi. Pada saat gue kecil, ya mungkin ya gue nggak bisa menyalahkan orang tua karena orang tua nggak tahu apa-apa pasti kemakan iklan. Gue dikasih makannya yaitu coki-coki lah, terus sarapannya mie instan lah, terus apa lagi ya, dua yang sekali sarapan favorit gue, roti tawar, dikasih mentega, dikasih gula, very nice, crunchy, asin. Enak banget ya. Holy crap bro. Jadi itu yang gue konsumsi. Tapi karena gue udah tahu kan, jadi apa yang gue kasih ke anak gue sama emaknya apa yang dikasih? Ya kita kasih ayam, ikan, telur, daging sapi, kita kasih buah, kita kasih sayur, nasi ada tapi gak terlalu banyak, kita kasih potato. Jadi makanan-makanan seperti itulah yang kita konsumsi di rumah dan apa yang dia konsumsi. Jadi gue sampai mikir gila dulu gue sampai udah kayak langganan aja tuh demam tinggi. Sedangkan kalau dia demam tidak pernah lebih dari 37,5. Kita kasih dia sop daging, kita suplemen, contohnya kayak vitamin D kita naikin dosisnya, propolis kita naikin, terus kita suruh dia tidur, kita bikin masakan sop dan segala macam, udah go to sleep. Besoknya demamnya reda. Tidak pernah sampai demam tinggi sampai gua itu takut harus kasih paracetamol. Bukan berarti gue bilang paracetamol jelek ya, maksudnya lagi-lagi gua ngelihat demam itu penting karena demam itu adalah mekanisme badannya kita untuk mematikan virus dan bakteri. Itu makanya kita demam. Dan yang nggak sadar, teman-teman yang nggak sadar adalah demam yang terkontrol itu adalah mekanisme badan kita itu untuk membantu matiin virus dan bakteri. Dan satu fakta yang menarik yang teman-teman banyak yang nggak sadar adalah our immune system, sistem imun tubuh kita bekerja sangat-sangat optimal di saat demam. Begitu demam naik, begitu kita demam tinggi, itu our immune system very active. Karena immune system kita, sel darah putih kita bekerja optimum di saat demam. Itu mekanisme yang luar biasa, men. Jadi gue selalu ngelihat pada saat anak gue demam, kita ngecek temperatur 37,5 sampai 38, it's fine, tidur segala macam. Tapi begitu kalau teman-teman yang anaknya itu kurang sehat dan demamnya selalu tinggi, ya paracetamol I think helps. Tapi kontrol demam itu. Yes. Aku juga pernah baca buku Man's Search for Meaning dari Dr. Frank yang dia bilang bahwa demam sebenarnya positif sekali kalau dari sisi membunuh
imun atau virus seperti tadi ya. Yes, betul sekali. Tapi kan kita tidak mau demam gitu. Kita Iya. tidak mau menjalani proses yang berat itu gitu. Betul, betul. Padahal it's good for us, man. Itu Makanya kayak meme-meme cowok kalau demam itu rasanya kayak mau meninggal ya. Itu memang kita ngerasainnya berat sekali gitu. Sehingga apa nih instannya untuk menghilangkan fase berat itu gitu. yes. Itulah yang harus kita, ya itu harus kita jalanin kan. Iya. Yes. Iya. Tapi lagi-lagi, maksudnya gue balik ke anak gue ya. Yep. Yaitu perbandingan yang gue kelihatan jelas gitu. Pada saat gue kecil sama pada saat anak gue itu gimana. Padahal kan anak gue kan setengahnya gue. Ya udah pasti, kalau seandainya imun gue sampah, udah pasti ya setengah dia sampah. Tapi enggak gitu loh. Apa yang kita konsumsi, ya itulah badan kita itu yang akan bereaksi. Begitu kalau kita konsumsi makanan ultra processed dan crap, demam lu udah pasti tinggi, lu udah pasti sering sakit-sakitan dan segala macem. Dan yang paling jelas adalah bagi gue ya, sekarang gue perhatiin salah satu yang gue perhatiin adalah apakah kesehatan gue, ini salah satu parameter yang gue pakai, seberapa sering gue itu sakit batuk pilek dalam setahun, Bang. Menarik. Itu yang selalu gue pakai. Jadi apabila gue sering sekali batuk pilek dan tenggorokan lebih dari 3-4 kali dalam setahun, berarti gue tahu ini something's wrong. Jadi gue selalu jaga gue itu kena radang tenggorokan batuk pilek itu 1-2 kali setahun. 1 to 2 times menurut gue masih normal. Begitu di atas itu, gue langsung tahu ini ada sesuatu yang harus gue perbaiki nih. Itu parameter yang gue selalu pakai sih. Iya. Yeah. Lucu sih. Aku tadi tiba-tiba di kepala aku pikir bahwa kalau orang kan kayak YouTube Rewind gitu ya. Ini Bang Felix 2025 recap berapa kali batuk dalam setahun. Betul, itu yang gue berapa perhatiin. kali flu dalam setahun berapa gitu. kali nih gue sakit batuk pilek ya? Yes, that's always, itu yang selalu gue pikirin sih. Tahun ini apakah ada peningkatan atau Apa penurunan Ya. atau enggak? Dan gue ngeliat gimana stamina gue pada saat gue olahraga dan segala macam. Gimana staminanya gue? Apakah perut gue makin buncit? Itu yang gue Oke, perhatiin sih. Nice. Berarti sepenting itu kita peduli sama tubuh kita karena kita cuma punya satu ya. Exactly, kita punya satu. Dan kalau kita sakit-sakitan, kita tidak akan bisa menjadi manusia yang produktif kan. Jadi kalau gue sakit, gue gak bisa nonton ke podcast ini. Iya, Gue iya. gak bisa bikin konten, gue Iya. gak bisa jualan. Iya. Itu kan. Iya. Yes. Pertanyaan simple yang mungkin masih menjadi perdebatan banyak orang gitu. Karena tadi kita bahas tentang sarapan dan Bang Felix juga peduli sekali tentang sarapan kepada anaknya karena melihat masa lalunya juga gitu ya. Apakah benar sarapan yang baik itu tidak sarapan atau seharusnya ada masakan atau makanan yang khusus kita makan saat sarapan, terutama bagi anak kita yang lagi masa pertumbuhan misalnya? Yes. Jadi ini ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama adalah ini lagi perdebatan juga nih. Ada kemarin ada satu dokter, dokter Adam post tentang ada studi yang tunjukin kalau seandainya kita itu skip sarapan, resiko kita itu kena metabolic syndrome naik. Jadi orang-orang yang skip sarapan itu malahan lebih rentan kena prediabetes, diabetes, obesitas dan segala macam. Kenapa? Karena menurut gue mungkin bukan karena kita skip sarapan itu sih. Karena orang-orang yang skip sarapan, jam makan itu jadi lebih telat, Bang. Jadi kan contoh kalau kita skip sarapan, mungkin dia makan itu dari makan siang sampai sebelum dia tidur, jam 8, jam 9. Nah kita tahu sekali bahwa kalau makan terlalu malam, badan kita itu makin nggak bisa kontrol gula darah, karena kan harus istirahat ya. Jadi resiko-resiko kita itu malahan jadi naik. Nah jadi mungkin karena itu, tapi kalau saya teman skip sarapan dan teman-teman jaga jendela makan teman-teman nggak sampai malam, gue rasa sih it's fine. Tapi gue pribadi sih gue nggak skip sarapan, gue sih makan sarapan. I like my breakfast. Boleh tahu? Gue demen Sarapannya apa? Sarapan gue mah telur mah paling. Telur sama buah itu sih biasa. Telur rebus sama buah gitu ya? Gue sih kadang omelet, Oh, oke. kadang telur rebus. Telur rebus jarang, kebanyakan omelet lah. Tapi wajib ya telur di Kalau bagi sarapan? gue bukannya wajib, karena itu yang paling gampang. Kan gak mungkin gue beli Iya, bikin iya, sop ayam iya, di sarapan, iya, repot. Kecuali Iya, ada iya. makanan sisa kemarin, ya Iya, gue iya. makan. Ya tapi yang penting ada protein hewani dan buah sih bagi gue ya. Itu sih, that's my view. Yap. Bagaimana Bang Felix bisa menjelaskan ke aku dan teman-teman suara berkelas korelasi dari apa yang kita makan ke kebahagiaan kita hari ini? Oh sangat sih. Jadi salah satu yang paling, kita harus bandingin dulu ya. Kebahagiaan itu bisa didapat dari addiction. Kita itu kecanduan sesuatu, ya kan. Tapi ada juga kebahagiaan yang karena mood kita stabil. Kita tuh nggak naik turun, nggak in a mood kayak sugar rush dan segala macam. Nah, bagi orang-orang yang udah kecanduan dengan ultra processed foods dan segala macam, mereka itu akan mencari dopamin yang gampang, yaitu dengan makan makanan sampah seperti itu kan. Wah, jadi mereka itu akan menggunakan mencari-cari alasan lah.
ih gue diomelin sama bos nih, gue lagi sedih nih, gue pergi makan dulu ini. Jadi kan kayak lu menjadi pelarian gitu. Tapi lu udah sadar bahwa you're not in a good state, ya kan, badan lu udah hancur dan segala macam. Tapi lu pergi makan makanan sampah itu karena gue mau self reward dulu lah. Tapi kalau gue sih sebaliknya sih, karena menurut gue begitu kita makan yang benar, teman-teman akan ngelihat. Coba aja tes eksperimen, teman-teman buang semua makanan snack itu segala macam. Kerja itu 1 bulan aja, just 1 month. Teman-teman perbaiki pola makan, coba ngelihat apakah teman-teman akan mood lebih stabil, teman-teman akan lebih happy. Happy itu dalam arti content. Artinya kita itu I'm good. Bukan berarti happy yang kita itu nyari yang naik turun kayak kita ke party itu kan happy kayak lu itu turun. Tapi happy yang kita adalah happy yang content gitu. Kita happy dengan apa adanya. Jadi kita harus bisa membedakan antara happiness yang contentment, yang sustainable, yang jangka panjang, itulah yang kita cari, versus dengan kebahagiaan yang karena addiction, karena lu kecanduan kan. Itu yang harus kita bisa bedain. Yeah. Mungkin aku bisa menyimpulkan dari sisi aku ngelihat Instagramnya Bang Felix juga tadi lagi senangnya surfing gitu ya. Yeah. Apakah itu kebahagiaan yang konten atau kebahagiaan yang mungkin addicting bagi Bang Felix gitu? Kalau bagi gue sih content sekali ya. Bagi gue I'm quite content. Kenapa? Karena pada saat gue demennya olahraga yang di alam sih. Contoh kayak snowboarding, surfing. Karena begitu pagi-pagi itu kita surfing itu jam 6, kadang 5.30, jam 6 pagi. Gue bangun jam 4.20, gue kesana ngelihat alam, matahari terbit, kita ke laut, kita masuk ke air, terus kita ngelihat, oh man, beautiful surrounding, kayak di alam. Dan by the way, bagi teman ya, gue ngelihat sekali, orang bule itu terbang belasan jam itu ke Indonesia cuma untuk surfing, man. Kadang gue surfing di situ, cuma gue orang Indonesianya sama dengan surf guide dan surf coachesnya ya. Cuma gue doang yang orang Indonesia yang itu. Paling 1 atau 2 orang lah, kadang cuma gue sendiri, sisanya bule semua. Orang itu datang jauh-jauh ke negara kita untuk experiencing world class waves, bro. Jadi, oh man, I feel so lucky ya. Maksudnya begitu di situ, gue 10 hari olahraga intens, very nice, ngelihat alam. In my opinion, it's a very, dan kita belajar humble sih. Dengan olahraga di alam, gue malahan berubah menjadi orang itu yang gak arogan. Kenapa? Kalau kan gue sekarang udah masuk level intermediate surfer ya. Jadi kadang coachnya gue itu bawa ke ombak-ombak yang besar, yang maksudnya yang gede sekali lah. Gue datang begitu gue melarikan diri dari ombak sebesar itu. Oh my goodness, gue diterjang sampai megap-megap begitu-begitu. Gue keluar dari situ, terus gue berpikir kan, gila selama ini gue sombong bener ya. Gue dihadapin sama kayak begitu aja udah megap-megap gue. Ya kan, kayak you're nothing man. Begitu di element, we are nothing. Gue menjadi orang yang sangat-sangat sadar gitu. Kita nothing man. Yeah. Who are we? Yeah. Kita cuma kayak setitik debu gitu loh. Yeah. Itu sih. Kita Jadi perspektif gue berubah sekali. Dari sisi yang dulu mungkin gue harus menang perdebatan, menjadi orang yang lebih, gak apa-apa, you have your opinion, that's okay, I will take it. Walaupun kita berseberangan, ya gak apa-apa. Karena begitulah hidup, begitu ada perdebatan, begitu ada perbedaan pendapat, itulah suatu fase itu maju kan. Suatu ide, suatu thought, itu bisa maju karena ada perbedaan pendapat. So embrace it sih. Wow, Yeah. wow. Itu. Carilah hobi yang bisa bikin kita konten. Iya, content, ya. Contoh kayak gue kemarin bawa anak gue snowboarding juga, karena gue snowboard, gue bawa ke gunung. Kita ke puncak gunung itu. Kita berdiri begitu ngeliat ke bawah. Oh my god, gue sampai berdebar-debar, maksudnya gue aja takut gitu, apalagi dia yang kecil kan. Jadi gue bawa dia pelan-pelan turun, tapi yang gue mau kasih ke anak gue adalah, satu, kita itu bisa control our fear. Tapi yang kedua adalah kita harus sadar, we are nothing man. Lu di puncak begitu tinggi gunung yang begitu luas sekali. Kita cuma a speck of nothing di sini. Iya. Iya. It's such a humbling experience sih. Sangat-sangat humbling experience. Kalau dari sisi kesehatan mental dan fisiknya, benefit dari surfing apa? Satu adalah kalau bagi gue sih, kita itu belajar melawan fear ya. Okay. Kita mengontrol gimana rasa takutnya kita. Jadi kalau begitu surfing di situ, lu diterjang ombak, kita nggak boleh stuck di situ, karena ombak itu akan terus datang gitu, bus. Kita harus langsung berpikir naik, cabut, kabur.
Terus yang kedua fokus, begitu karena kan air itu gue lebih demen surfing daripada snowboarding sih karena lebih dynamic. Begitu ombak datang kita harus lihat kiri kanan, terus kita harus tahu posisi kita ada di mana. Harus kita pikir apakah kita harus ngambil ini ombak atau ombaknya udah nutup, udah kita di crash gitu loh. Okay. Jadi really fokus gitu, betul-betul fokus sekali. Terus yang ketiga adalah strength and endurance, karena capeknya minta ampun. Iya. Oh itu capeknya luar biasa. Jadi begitu gue selesai ngerjain itu, begitu gue balik, satu fisik gue terlatih, kedua mental gue itu juga sangat-sangat terlatih. Yang ketiga adalah gue jadi ngerti perspektif hidup itu apa. Jadi gue jadi menjadi orang yang tidak arogan gitu. Gitu. Wow. Yes. Aku belum pernah coba, makanya aku tanya ini Ngetes, kenapa silakan. orang-orang kayak Iya. beberapa teman-temanku yang udah coba kayak ada aja filosofi hidupnya gitu setelah surfing gitu. Iya sih, ada sih, betul-betul gue ya itu karena kita itu in the mercy of the element deh. Kita itu dikasihani sama itu ombak, men. Iya. Kita bergantung pada dia ya untuk Kita bisa sehat mental dan fisik, kita bergantung pada ombak itu. Yes, dan begitu lu diterjang gitu, iya, ini kabur gak ya? Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Akbar GS08. Halo Mas, izin bertanya. Aku dari kecil sampai sekarang kategorinya masih kurus. Ada tips simple untuk meningkatkan berat badan aku? Apakah harus makan lebih banyak lagi atau tracking minuman asupan? Bagi gue sih nomor satu, yang kita kurang adalah angkat beban. Jadi kita harus resistance training. Karena itulah yang akan menstimulasi perkembangan ototnya kita. Yang kita cari dari berat badan adalah perkembangan massa otot, bukan lemak. Kita tuh jangan naikin berat badan dengan obesitas kan. Jangan lemak itu yang naik. Tapi kita naikin massa otot. Gimana caranya? Resistance training. Angkat beban itulah yang akan menstimulasi otot kita itu untuk berkembang. Dan yang kedua, begitu kita itu fokus di protein hewani lagi-lagi. Ya kalau misalnya kurus, carbs I think it's fine. Ya tapi jangan terlalu banyak gitu. Manage your carbs. Kita itu harus jaga asupan karbohidrat, itu yang kita jaga. Tapi yang utamakan adalah protein hewani. Itu sih dua. Yep. Massa otot Massa otot, yes. dan protein hewani. Yap. Dua hal yang simple tapi nggak semua orang bisa akses ke sana. Bisa jadi kayak alasannya yang pertama harus member gym, Yap. yang kedua mungkin harus beli makanan-makanan kayak dada ayam dan lain-lain. Yes. Cara simple kalau mereka merasa bahwa belum punya kemampuan ekonomi untuk menuju ke sana. Telur sih. Lagi-lagi telur bagi gue adalah solusi paling simple dan cepet dan murah gitu. Sangat-sangat accessible. Eggs. Yes. Right. Yep. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari TUVWXNYNI_. Kak mau tanya, bagaimana ya cara aku bisa berdamai dengan pikiran aku sendiri? Karena aku pernah baca studi kalau pikiran kita itu lebih gampang bikin kita stres dibandingkan makanan. Adakah saran? Terima kasih banyak. Yep. Bagi gue sih simple. Fokuslah ke apa yang bisa kita kerjain sekarang. Karena gue makin lama makin sadar, dulu yang membuat gue itu apa ya? Dulu yang membuat gue itu temperamen, kadang uring-uringan dan segala macam itu adalah karena gue selalu berusaha mengubah dan mengontrol hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Kita kan khawatir karena kita khawatir terhadap masa depan. Yep. Atau kita itu sedih karena kita kecewa masa lalunya kita. Itu adalah dua hal yang sudah tidak exist gitu loh. Ya kan, ke belakang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa ngambil pelajarannya. Ke depan kita nggak tahu, ini belum datang. Yeah. Tapi kita udah khawatir. Jadinya kita lupa fokus ke apa yang bisa kita kerjain sekarang dan kita itu kontrol apa yang bisa kita kontrol. Jadi contoh kayak gue punya permasalahan. Kalau misalnya gue punya permasalahan dan segala macam, gue akan bangun strategi. Gue akan kerjain adalah hal-hal yang bisa gue kerjain sekarang. Gue pastiin, oke, ini udah bisa gue kerjain.
Tapi apa yang ekspektasi outcome dari orang lain atau kejadian atau outcome yang gue expect, ya gue biarin aja. Karena itu nggak bisa kontrol. Itu udah betul-betul di luar kontrol gue. Iya. Jadi ngapain kita pusingin? Iya. Fokus di yang kita bisa kerjain. Gue tahu itu susah. Iya. Gue tahu itu bukan hal yang segampang kita ngomong. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau gue punya permasalahan, yes, gue berusaha untuk selesaiin permasalahan itu. Tapi gue tidak akan setiap gue ketemu orang gue ngomong permasalahan itu. Karena permasalahan itu akan menjadi besar, lebih besar daripada permasalahan itu sendiri karena kita ngomongin terus. Kita fit asal kita ketemu, iya gue kemarin kena begini. Kita ketemu orang lagi, iya kemarin gue begini. Jadi permasalahan yang seharusnya nggak sebesar itu, tiba-tiba grow jadi lebih besar. Tapi gue akan mengerjakan hal-hal itu yang bisa mendistract gue dari permasalahan ini. Hal-hal yang positif ya, jangan hal yang negatif. Jadi gue selalu coba mengerjakan dua hal itu. Dan itu bagi gue pribadi sih sangat-sangat membantu sih. Makanya gue jarang sekali ngomongin kalau gue punya permasalahan dengan orang lain. I just keep it to myself. Gue kerjain, gue berusaha cari solusinya. Gue kerjain hal yang bisa gue selesain, apa yang bisa gue tackle. Gue tackle. Kalau gue mau cari advice, gue akan telepon ke orang-orang yang kira-kira gue bisa cari advice. Cuma cari advice saja. Kalau menurut lu gue punya permasalahan ini gimana menurut lu? Kalau gue begini oke nggak? Oke, ya udah kita kerjain. Tapi gue tidak mencari omongan untuk gue itu curhat. Oke, get the point. Ngerti kan? Karena kalau pada saat gue curhat, gue itu akan memupuk permasalahan ini menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Itu sih yang gue. Karena dulu begitu. Itu menarik ya. Karena dulu gue seperti itu dan akhirnya ini permasalahan makin lama makin besar ini. Gue bukan yang mencari solusi, malah gue menjadi curhat yang memumpuk permasalahan ini. Iya, karena manusia seperti itu sih. Emang kita cuma mau didengarkan doang atau dipahami gitu. Makanya kita melempar curhat itu bukan kayak tadi solusinya apa. Yes. Harusnya diskusi sama orang yang udah melewati fase itu gitu. Yes. Jadi fokus on the solution. Jangan lu curhat malah memupuk permasalahan itu jadi lebih besar dari yang seharusnya. Ya, tapi aku setuju sekali ketika tadi Bang Felix bilang bahwa kita itu ingin mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita ingin mengontrol bagaimana reaksi orang ketika kita ngomongin sesuatu, kita ingin berharap reaksinya harusnya seperti ini gitu. Ketika reaksinya berbeda, kita malah kecewa gitu. Itu yang bikin kayak overthinking berlebihan anak-anak 20-an sekarang kali ya. Setuju, betul sekali itu. Karena itu yang gue lewatin ya. Itu my personal experience. Pertanyaan ketiga, dari Fawi Putra Ramadan. Dia nanya, orang tuaku selalu sarapannya nasi, tapi sekarang lagi campaign sarapan nasi itu berbahaya. Sebenarnya apa yang harus aku ketahui? Terima kasih banyak. Jadi kita harus ngelihat zaman sekarang sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu orang makan nasi, makan karbohidrat yang tinggi, apa yang mereka kerjain? Mereka itu petani, mereka itu aktivitas fisik dan segala macam ya. Jadi mungkin akan terkontrol karena dengan aktivitas fisik itu. Sedangkan kita kebanyakan kalau sekarang kita makan nasi yang dominan, kita tuh kerjanya ngapain? Duduk men. We are sitting down. Makanya kita bisa kelihatan dengan konsumsi karbohidrat dan gula-gula yang tinggi, resiko kita obesitas, diabetes dan segala macam itu naiknya luar biasa. Terus kita bisa ngelihat lagi, orang zaman dulu konsumsi nasi mungkin nggak sebanyak yang kita kira. Orang zaman dulu mungkin tidak konsumsi karbohidrat dan gula-gulaan, tidak sebanyak yang kita itu expect. Kenapa? Coba kita bisa ngelihat. Sekarang makanan itu kita tadi konsumsi 180 sampai 190 kilo itu nasi, roti, mie, tepung-tepungan, gula. Itu yang kita konsumsi per orang per kapita per tahun. Konsumsi protein hewani cuma 10-20 kilo. Dengan aktivitas fisik yang dominan duduk. Ya kan kelihatan sekali ya. Bisa jadi karena itu. Dan orang zaman dulu kan tidak terekspos dengan ultra proses. Jadi orang dulu makan nasi dan segala macam, ya mereka lebih balance kan. Kalau sekarang kita udah makan nasi 3 gunung, ditambah lagi itu roti, gula lah, snack dan all that crap. Jadi kan itu betul-betul lingkungan yang berbeda, a very different environment sih. Gitu. Makanya aku nggak heran sih kalau kuli-kuli di kampung berniat tetap suspek, nasinya 2 bakul gitu ya. Karena mereka ngerjain itu terus kan. Tapi on the flip side, karena mereka makan seperti itu bang, yang itu yang gue lihat adalah pada saat mereka pensiun, mereka masih makan sebanyak itu. Jadi banyak yang gue kenal ya, contoh kayak yang bangun tempatnya kita dan segala macam. Begitu dia pensiun, diabetes,
Karena begitu mereka tidak Oh. aktivitas fisik, tapi mereka masih minum teh manisnya dengan nasi 3 gunung itu. Oke. Jadi kan mereka nggak sadar gitu ya, karena mungkin Oke. udah kebiasaan yang terbangun dan mereka terusin, dan mereka nggak sadar bahwa pada saat mereka berhenti aktivitas fisik yang intens itu, ya mereka harus kurangin, tapi mereka lanjutin, itu loh. Menarik. Ini kayak Ya. pemain bola Liga Inggris yang udah pensiun malah bengkak gitu ya. Yes, kan kelihatan kan. Iya. Tapi kalau yang jaga sih kelihatan ya, tetap bagus kan. Tapi ya kelihatan begitu atlet-atlet profesional itu yang berhenti, Iya. tapi mereka masih makan dengan porsi yang sama. Gitu. Make sense ya. Iya. Yeah. Alright. Sebelum kita tutup obrolan daging hari ini, aku izin menanyakan the worst advice yang pernah Bang Felix terima. The worst advice yang pernah gue terima adalah protein hewani itu menyebabkan serangan jantung dan stroke. Itu menurut gue itu yang mitos yang menurut gue itu harus segera dipatahkan di Indonesia. Karena protein hewani itu adalah sumber protein yang paling berkualitas untuk badan kita untuk mereparasi diri. Dan kelihatan sekali studi-studi yang jelas sekarang ya. Dulu kenapa studi-studi tunjukin bahwa protein hewani itu salah satu culprit? Karena mereka itu nggak pisahin antara daging yang beneran dengan daging-daging buatan kayak ham lah, sosis lah, dan nugget dan segala macam. Sekarang kan begitu mereka pisahin, mereka kelihatan bahwa protein hewani yang bener-bener protein hewani justru malah membantu. Gitu loh. Ya. Yes. Luar biasa sekali obrolan hari ini. Masih banyak hal yang ingin ku gali, tapi teman-teman harus nonton episode berikutnya lagi. Siap. Terima kasih, sehat terus Bang Felix. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.